bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Manajemen Komunikasi Publik, dan saya saat ini ada di lokasi di lobi di FISIP ya. Nah, saat ini saya akan bicara tentang teori media, topik hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke teori media, kita lihat dahulu apa saja yang akan kita bicarakan atau apa sih yang disebut dengan media. Nah, di sini saya akan memakai tipe-tipe media dan juga tentang kontennya dan teknologinya. Jadi tipe media yang kita bicarakan seperti media massa dalam bentuk media cetak, media elektronik, dan juga internet. Ada newspaper, ada koran, ada majalah, TV, radio, dan juga internet. Kemudian konten yang dibicarakan bisa dalam bentuk hiburan, dalam bentuk iklan, atau berita atau informasi. Kemudian teknologi yang akan dibicarakan juga nantinya akan tentang sosial media. Nah, di sini kita hanya akan bicara teori-teori saja, teori-teori media. Ada banyak sebenarnya, tapi di sini saya pakai 10 saja yang paling sering dan paling sederhana untuk melihat apa saja yang terjadi dalam kajian media atau media studies. Yaitu ada two-step flow theory, agenda setting theory, knowledge gap theory, usage and gratification theory. Nah, di sini ada cultivation theory yang bisa dilihat untuk melihat efek media, atau priming theory, efek media juga. Elaboration likelihood model itu juga tergantung, bisa efek media juga. Nanti kita lihat satu-satu, framing theory, spiral of silence theory, dan yang terakhir yang pasti lebih sangat terbaru adalah computer mediated communication. Itu juga bicara tentang efek. Satu persatu kita lihat. Yang pertama adalah two-step flow model. Ini sudah kita bicarakan sering kali. Intinya adalah tentang opinion leaders. Jadi ada 2 step aliran di sini, dari media massa yang tadi kita bicarakan, ada cetak, elektronik, dan juga internet tadi. Kemudian ada opinion leader. Lalu opinion leadernya sendiri menyebarkan dalam bentuk dalam kumpulan individu-individu. Nah, individu ini ada kontak sosial dengan opinion leader, sehingga ada populasi yang lebih luas dari sisi opinion leader ini. Kemudian yang berikutnya adalah agenda setting theory. Nah, di sini adalah teori yang melihat bagaimana media massa itu mampu untuk mempengaruhi agenda apa yang penting di publik. Jadi media massa mempengaruhi dari pemberitaan mereka, topik apa yang saat ini sedang harus diperhatikan. Dan poin kedua itu ketika berita itu di cover sangat sering dan sangat mungkin dalam bentuk headline posisinya, dan ditambah dengan fitur-fitur lain seperti gambar dan tulisan yang sangat highlighted, akhirnya audiens yang membaca atau melihat atau mendengar itu akan menganggap isu itu lebih important atau lebih penting daripada isu yang lain, gara-gara medianya membuat seperti itu. Kemudian teori knowledge gap itu tentang gap pengetahuan ya. Di sini teori ini melihat bahwa media itu memberi informasi dan bisa menciptakan gap. Jadi misalnya dari sisi social system yang di poin pertama ini adalah melihat secara sosial dan ekonomi, status sosial dan ekonomi itu membedakan mereka yang status atau sosial ekonominya lebih tinggi itu bisa mendapatkan informasi lebih cepat daripada segmen populasi yang status sosial ekonominya rendah. Nah, sehingga dari kecepatan dan informasi yang cukup lengkap yang tidak sama ini membuat ada gap. Jadi gapnya itu bahkan akan semakin jauh dan semakin luas, karena yang cepat akan semakin cepat, yang lambat ya dia akan semakin susah untuk mencari atau mengejar dari yang cepat itu. Nah, informasi yang tidak bisa didapat secara cepat oleh yang status ekonominya rendah ya, karena dia tidak punya akses, tidak punya fasilitas, misalnya internetnya terbatas, kemudian secara waktu mereka
lebih banyak bekerja untuk mencari uang. Kalau yang status ekonominya tinggi, mereka mungkin punya waktu luang jauh lebih banyak karena hanya bekerja sedikit mereka sudah mendapatkan uang yang cukup banyak. Kemudian untuk uses and gratification theory itu melihat bagaimana orang atau khalayak atau audiens itu melihat media dan memilih media yang memuaskan diri mereka sendiri. Jadi uses and gratification ini lebih ke pendekatannya melihat bagaimana audiens itu memilih, bagaimana audiens itu memutuskan, bagaimana audiens ini bukan pasif konsumen ya. Jadi mereka aktif, mereka bisa menolak dan mereka bisa memilih dari banyak options yang ada. Jadi mereka tidak hanya menerima saja, tapi mereka juga bisa bahkan bisa protes juga tentang apa yang ada di dalam media itu. Kemudian cultivation theory ini lebih ke tentang televisi, tentang media elektronik, yaitu televisi. Jadi televisi itu membentuk, dari cultivation theory ini melihat televisi ini membentuk konsep realitas sosial. Jadi misalnya contohnya dalam sinetron bahwa orang itu seperti itu, atau film-film India bahwa orang India itu semua kaya, cantik dan tinggi, badannya besar-besar seperti itu. Nah itu kalau itu terpapar, audiens itu terpapar semakin sering dan semakin banyak dalam paparan televisi dan siaran atau program mereka, itu mereka semakin percaya bahwa realitas sosial itu ya sama seperti dalam televisi. Padahal kita tahu itu belum tentu ya, bahwa semua itu disetting, bahwa semua itu sebenarnya ada skenarionya misalnya seperti itu. Nah, hanya orang yang semakin sering terpapar, dia akan semakin merasa bahwa yang di dalam televisi itu semua adalah kenyataan. Priming theory ini melihat tentang konsep tentang persepsi manusia. Jadi efek media, ini lebih ke efek media, bahwa efek media itu terjadi pada orang dan itu bisa berbeda-beda karena setiap audiens itu punya persepsi yang berbeda berdasarkan latar belakang mereka. Kemudian priming theory ini melihat bagaimana audiens itu menyimpulkan atau juga mengkritisi bagaimana mereka berpendapat terhadap satu tayangan media. Jadi mereka punya referensi, misalnya pengalaman masa lalu atau latar belakang pendidikan atau latar belakang budaya atau mungkin sosial ekonomi. Nah, media ini dalam priming theory itu media ini memicu atau membuat orang itu bisa memutuskan sesuatu. Nah, hanya ketika mereka memutuskan sesuatu itu mereka punya dasar background tersendiri. Jadi media tetap mempengaruhi, hanya saja ketika mempengaruhi ini dia tidak bisa mempengaruhi dengan hasil yang sama satu sama yang lain ya. Kemudian elaboration likelihood model itu tentang melihat bahwa ada pesan-pesan yang bentuknya dalam dua cara ya. Yang pertama tentang central root dan peripheral root. Jadi bisa tentang proses persuasi, misalnya dari sentral, dari tengah ke luar atau dari pinggir ke dalam. Nah, ini cara-caranya adalah melihat bagaimana media ini memposisikan apakah mereka itu di dalam ranah sentral atau mereka dalam ranah audience. Misalnya peripheral itu dianggap sebagai audience, misalnya citizen journalism misalnya. Itu kan dari peripheral, dari pinggiran. Nah, semuanya ini dua-duanya caranya adalah mempengaruhi. Teori ini melihat bagaimana media itu mempengaruhi, hanya saja dari sisi tengah atau dari sisi pinggir. Kemudian teori framing membuat
media atau orang itu memutuskan apa yang dipikirkan orang. Hampir sama seperti agenda setting, tapi di sini lebih ke menarik perhatian publik untuk topik-topik tertentu. Kemudian mengarahkan apa yang dipikirkan atau di mana orang memikirkan tentang itu dengan cara jurnalis atau wartawan itu tidak sembarangan memilih topik. Nah, ini sebenarnya asli dari agenda setting ya, cara pemikiran agenda setting yang pionirnya itu di sini. Nah, framing itu berdasarkan bagaimana media itu mendasarkan sebuah event atau isu, sehingga itu mempengaruhi bagaimana orang membuat keputusan. Jadi misalnya arah politik, misalnya orang akhirnya memutuskan siapa, atau misalnya tentang keuangan, tentang dolar, tentang rupiah, akhirnya orang membeli dolar atau membeli rupiah. Jadi akhirnya bagaimana media itu membentuk dan mengarahkan orang berpikir, itu dilihat pakai framing theory. Kemudian spiral of silence, ini pembentukan opini publik. Nah, di sini menariknya adalah melihat bahwa di poin kedua itu orang itu ternyata diam ketika mereka merasa kalau pendapat mereka itu minoritas. Nah, spiral of silence itu melihat siapa sih yang minoritas, pasti mereka tidak ada pendapatnya. Kemudian yang poin kedua itu menunjukkan tentang bahwa audience atau pembaca itu sebenarnya punya sixth sense atau punya perasaan arah kemana sih ini akhirnya opini publik ini, siapa yang menang, siapa yang akhirnya mempunyai kekuasaan dan kekuatan di sini. Mereka melihat seperti itu. Kemudian kalau mereka merasa minoritas atau berbeda opininya, mereka akan diam. Jadi di poin keempat, people have a fear of isolation. Mengapa mereka diam? Karena mereka tidak ingin kelihatan berbeda, tidak ingin ditinggalkan karena berbeda. Lalu yang terakhir itu, mereka reticent itu maksudnya mereka menahan, tidak mengatakan view mereka sebagai minoritas. Karena itu berbeda sekali dan mereka tidak mau ditolak atau dikeluarkan dari mayoritas yang opininya sudah kelihatan sekali arahnya kemana. Kemudian yang terakhir adalah computer mediated communication. Jadi melihat bagaimana media yang berbasis komputer ini efeknya seperti apa. Jadi ada banyak tentang sinkronus, asinkronus, real time, tapi lebih ke membatasi tentang sinkronus. Jadi membatasi tentang saat itu. Nah, CMC ini melihat bagaimana efeknya setelah itu. Jadi tidak ada interaktivitas, kemudian atau interaktivitasnya terbatas, lalu melihat bagaimana waktu dan lokasi atau space itu tidak dibatasi lagi juga. Jadi bagaimana orang berpendapat dari manapun, kapanpun, tidak saat itu. Jadi bisa orang berkomentar tentang hal yang terjadi kemarin atau membuat reaksi atau opini terhadap sesuatu dan dengan yang lain, tapi melalui alat atau tools software komputer. Jadi dalam bentuk internet ya, semua masuk dalam produk media seperti blog, website, dan juga sosial media. Lalu di sini saya melihat satu hasil disertasi dari Marius Rohde Johansen yang judulnya Social Media as Public Sphere. Ini dia melihat bagaimana efek dari atau teori media ini dipakai melihat sosial media sebagai produk dari media dan juga bagaimana menghubungkan ini dalam komunikasi publik, yaitu public sphere yang sudah sering kita bicarakan. Nah, di sini ada beberapa poin. Dia membandingkan 1.0 dan 2.0 web 1.0. Web 1.0 itu seperti blog ya, seperti website. Nah, di situ hanya memberi konten yang dikonsumen oleh user. Lalu poin
kedua, Web 2.0 itu adalah sosial media yang tidak membatasi lagi siapa produser, siapa konsumer, karena dua-duanya ada interaktivitas. Kemudian poin terakhir, blogs, wiki, social networks, dan microblog itu lebih ke arahnya atau base-nya adalah user generated content. Jadi kontennya itu lebih ke bagaimana user itu menggunakan itu, bagaimana user itu mengkreasi. Jadi siapa yang mempunyai akun itu akan lebih banyak, lebih aktif dalam menggunakan atau membuat konten. Kemudian dia membandingkan ada dua view yang berbeda tentang sosial media. Yang sebelah kiri itu menganggap bahwa teknologi komunikasi yang akhirnya ke arahnya sosial media atau media massa itu membuat orang menjadi apatis, kemudian hanya menekankan diri pada hiburan, tidak suka dengan public affair atau kenyataan di luar seperti berita yang benar-benar terjadi itu tidak menarik. Dan juga mereka kadang dari teknologi komunikasi ini membuat garis pembatas antara realitas dan simulasi atau settingan itu menjadi tidak jelas. Lalu orang jadi ini dari bawah dilihat ya. Jadi orang kehilangan fokus, ini mana yang benar, mana yang salah, mana yang kenyataan atau tidak, malah akhirnya mana yang penting. Itu yang mana juga tidak jelas. Itu sisi negatif dari teknologi komunikasi. Lalu di sisi yang lain lebih positif lagi bahwa teknologi komunikasi itu very useful, yang saya tebalkan di situ sangat berguna dan malah membentuk di dalam politik ada debat publik itu membuat sesuatu yang baru, inovatif daripada menghancurkan bentuk-bentuk debat. Ya. Kemudian juga mereka punya ICT atau Information and Communication Technology itu punya potensi untuk mengajak atau merangkul banyak warga negara atau bangsa atau partisipasi. Lalu mereka juga lebih mudah ketika fisik itu tidak ada batasan, karena dalam bentuk teknologi komunikasi bisa saja di mana saja, kapan saja. Dan bentuknya two way, sehingga ada active role, ada peran-peran aktif dari netizen, dari citizen, dari warga negara. Kalau tradisional hanya one way saja. Jadi di sini yang kedua ini melihatnya lebih positif. Lalu sosial media. Nah, O'Reilly melihat karakteristik sosial media apapun itu dalam bentuk 6 hal ini, yaitu tentang yang pertama fokus on pelayanan yang scalable, itu bisa diperhitungkan, bisa dilihat dari paket software. Jadi lebih ke aplikasi, lebih ke bagaimana program-program sosial media ini dipakai dalam laptop atau komputer. Kemudian yang kedua, data-data sumber-sumber data ini diatur atau dikontrol, dan ini sangat berharga. Semakin sering dipakai semakin berharga. Misalnya seperti hashtag misalnya, akhirnya ada trending, itu kan valuable, ada nilainya. Semakin sering dipakai semakin bernilai. Kemudian poin ketiga, pengguna atau yang punya akun itu sebagai produser, dan di sini ya, karena produser yang utama adalah pemilik dari sosial media itu. Kemudian yang keempat, harvesting, itu memanen atau mengumpulkan pemikiran-pemikiran yang hebat. Jadi orang bisa berdiskusi di situ, saling bertukar pikiran, dan ada banyak hal yang sebenarnya tidak diketahui orang, atau informasi baru, penemuan baru bisa menjadi lebih publik lagi diketahui orang. Kemudian yang kelima, user competence itu semakin
diuntungkan, dan semakin prosesnya juga bisa semakin bertahan lama ya. Jadi tidak hanya saat itu saja dipakai, tapi di kemudian hari itu tetap saja dipakai. Kemudian yang terakhir adalah softwarenya itu platform independen. Jadi satu dengan sosial media yang satu dengan yang lain itu biasanya independen, walaupun akhirnya bisa kita nge-link ya, misalnya dari WhatsApp ke Facebook atau Instagram dan lain-lain, tapi secara independen itu tetap bisa dilakukan. Nah, di sini ada beberapa definisi sosial media. Nah, Boyd sama Ellison itu memberi poin bahwa sosial media itu bisa menciptakan sesuatu yang publik atau semi publik, karena kadang kita juga private ya, atau friends-nya kita terbatas. Terus mereka membuat user sehingga mereka bisa berkoneksi dengan yang lain, lalu mengakses sendiri, kemudian ada kontak-kontak users yang lain yang akhirnya mereka bisa saling bertemu ya. Jadi di sini servisnya adalah tentang public, kemudian tentang users. Kemudian di sini Anderson tahun 2007 mengatakan bahwa sosial media itu dikategorikan sebagai social networking, dan di sini ada aggregation. Aggregation itu pengumpulan informasi dari banyak hal, seperti tadi misalnya tentang sharing pengetahuan. Kemudian data mashup. Data mashup itu juga pengumpulan data sehingga menjadi satu data yang dikategorikan secara khusus. Atau untuk tracking sama filtering. Ini di sini proses mengkategori ya. Kita punya banyak sekali informasi tapi akhirnya bisa dikategorikan. Kemudian ada collaboration tools, contohnya wiki. Jadi ada orang bisa mengedit secara memakai sosial media dan juga memakai internet, saling mempunyai produk yang bersama-sama dibuat. Kemudian web based software tools ya, melalui internet. Kemudian yang terakhir adalah crowdsourcing tools. Jadi di sini kalau kalian pernah tahu ada Reddit atau ada Goodreads itu, jadi mereka ada satu topik tertentu, kemudian orang saling berdiskusi atau ada orang bertanya lalu yang lain juga menjawab. Jadi crowd itu banyak orang tapi juga sebagai sumber. Jadi masing-masing mereka menjadi sumber dan juga mereka sebagai pemancing isu atau yang bertanya. Kemudian sosial media itu tidak hanya teknologi saja, tapi juga fenomena kultural atau fenomena budaya, karena publik atau yang punya akun itu butuh akses informasi, butuh self proclamation and collaboration, jadi lebih butuh ada identitas dan juga kolaborasi antar akun, dan juga ada konsep mereka ingin mendengarkan dari podcast misalnya, atau kalau ada Instagram live kita menonton, lalu juga berinteraksi, akhirnya juga bernetworking karena kita sudah saling kenal lalu membentuk sesuatu yang baru atau kolaborasi tertentu, memproduksi sesuatu. Nah, interacting ini bisa dalam bentuk komentar atau dalam bentuk akhirnya ke kontak. Kemudian Medaglia et al. 2009 itu mengatakan bahwa sosial media itu adalah membuat virtual identity dan membuat network, dan juga maintenance itu penting ya. Maintenance itu bagaimana cara kita mempertahankan entah interaksi, entah juga relasi, atau seperti istilahnya ada followers, kemudian ada friends. Nah, itu menjadi hal yang penting untuk user atau orang yang mempunyai akun sosial media. Jadi virtual identity sebagai identitas, kemudian penciptaan jaringan atau bertemu dengan teman baru, dan juga bagaimana mempertahankan semuanya itu adalah yang penting. Nah, selanjutnya ini kita akan melihat tentang bagaimana sosial media atau media yang lebih ke base-nya atau dasarnya adalah user generated. Itu ciri-cirinya seperti ini, empat prinsip ya. Ada 4 prinsip. Selalu openness, keterbukaan, orang bisa membaca dan berkomentar.
Kemudian ada kolaborasi, bisa working with others, jadi bekerja sama dengan orang lain, lalu membuat konten, misalnya wiki, blogs, dan juga hal lain, misalnya YouTube pun juga bisa akhirnya kolaborasi. Sharing ideas, dan juga untuk mengakses data yang sudah kita sharekan, misalnya ada produksi atau konten. Kemudian global thinking. Nah, di sini apakah kalian sudah membuat atau belum? Nah, ini ada konten dalam bahasa Inggris. Kalau coba saja membuat YouTube dalam konten bahasa Inggris atau memakai judul bahasa Inggris, pasti akan viewersnya lebih banyak daripada hanya memakai bahasa Indonesia. Tapi biayanya tetap remain the same, tetap sama. Walaupun itu global thinking, itu tidak ada bedanya kalau kita membuat secara lokal, biayanya tetap sama. Kemudian, nah, sosial media di sini as public sphere tadi oleh Marius tadi, dia mengumpulkan syarat-syarat ini dari punyanya Dahlberg. Ada 6 syarat mengapa public sphere itu dibutuhkan, atau syaratnya itu seperti apa sesuatu itu dianggap sebagai ruang publik. Nah, apakah sosial media atau media yang lain itu memenuhi ini atau tidak? Yang pertama ada otonomi atau independen dari negara, pemerintahan, dan dari kekuasaan ekonomi. Kemudian yang kedua itu terbukanya itu lebih ke bisa menerima kritik atau diskurs atau cara mereka berinteraksi itu saling, jadi reciprocal kritik itu saling mengkritisi sesuatu, jadi tidak hanya satu ke banyak tapi juga saling, jadi lebih ke interaktif. Kemudian yang ketiga, ruang publik itu memberi reflexivity, jadi ada refleksi, melihat bagaimana nilai-nilai, bagaimana asumsi mereka, bagaimana ketertarikan mereka, sampai ke sisi sosial yang lebih luas itu seperti apa. Jadi mereka tetap harus ada refleksi yang itu. Kemudian yang keempat, orang atau semua yang terlibat dalam ruang publik itu harus bisa memahami argumentasi dari perspektif orang lain. Ya, jadi harus ada itu yang baik. Jadi harus ada pemahaman, penghargaan, respect, hormat kepada yang lain. Karena perspektif orang berbeda dan bisa saling menghormati di situ. Kemudian yang kelima, sincerity itu adalah ketulusan. Setiap anggota di ruang publik itu harus terbuka. Semua informasinya itu terbuka, termasuk intensi mereka di situ itu ngapain. Ketertarikan mereka apa, yang dibutuhkan mereka apa, keinginan mereka apa, yang relevan, yang berhubungan dengan topik yang ada di situ. Misalnya mereka bicara tentang bagaimana obat tradisional dari COVID misalnya gitu. Ya, itu ya dibicarakan tentang obat tradisional misalnya. Kemudian yang keenam, di sini harus ada inklusi dan equality. Jadi hampir sama dengan saling menghormati tadi, yaitu merangkul semuanya, tidak membeda-bedakan, tidak ada diskriminasi, dan semua orang dianggap sama, boleh bicara, boleh bertanya, boleh berpendapat, dan boleh menjawab juga. Nah, kemudian ada Trans dan Eder itu memberikan tipe ideal dari public sphere itu seperti apa. Yang pertama adalah discourse based. Jadi kalau kita mau membuat ruang publik, kita bisa tentang topik, misalnya orang ingin bicara apa, kumpul di salon atau kumpul di kafe atau kumpul di perpustakaan. Kita mau berdiskusi apa sih? Semua pemikiran-pemikiran yang bebas itu bisa dilakukan di sini. Kemudian yang kedua, ruang publik itu juga bisa berupa protes politik. Jadi di sini agak terbatas ya, a group of like-minded people. Jadi orang yang pikirannya hampir sama itu mereka berkumpul, lalu mereka sudah punya tujuan yang sama, misalnya strategi untuk protes, misalnya wah pohon ditebang, mari kita punya strategi apa supaya pohon-pohon tidak ditebang misalnya itu. Dan ini secara politik ya, misalnya dari sisi pemilihan pimpinan juga bisa.
Kemudian yang ketiga tentang kampanye sesuatu ya, tentang political parties. Jadi memang ruang publik itu mengumpulkan masyarakat, tapi di sini bentuknya adalah mengkampanyekan sesuatu. Misalnya tentang calon-calon, kemarin ada gubernur, ada bupati dan lain-lain. Jadi salah satu tujuannya adalah di sini. Kemudian yang terakhir adalah konsensus. Jadi misalnya ada seseorang yang tidak setuju terhadap keputusan, kebijakan atau situasi yang ada, lalu dia mengumpulkan entah teman, entah siapapun yang punya ide yang sama dan saling mendukung. Nah, ada satu gerakan yang memang sama-sama mau dilakukan oleh mereka. Jadi mereka berkumpul dan menjadi satu contoh dari ruang publik. Itu saja, terima kasih.